Terima kasih, Lia Sensei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes dulu, apakah suara saya kedengaran? Kedengaran. Oh, alhamdulillah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emi Irpiani, ya, guru SMK Darmawan. Nah, karena sekolah kami dipilih sebagai SMK pengampu bahasa Jepang, jadi kita sedikit kenalan dulu nih sama SMK Darmawan. Ya, saya ingin sedikit memperkenalkan sekolah saya, yaitu SMK Darmawan. SMK Darmawan ini berdiri tahun 2015. SMK Darmawan ini terletak di Jawa Barat, Bogor, Sentul, Kabupaten Babakan, Madang. Ada 4 jurusan di SMK Darmawan, yaitu perhotelan, pariwisata, tata boga, dan yang terakhir caregiver. Caregiver dibuka tahun 2017. Jurusan caregiver ini merupakan jurusan pertama caregiver di Indonesia. Ya. Di sekitar kawasan sekolah kami juga tersedia industri untuk anak-anak praktek seperti hotel, senior care, dan senior living. Ya. Karena saya memiliki pengalaman hampir 2 tahun sekolah dan bekerja sebagai caregiver di Jepang, jadi saya diamanahkan untuk mengajar caregiver dan bahasa Jepang. Murid-murid kami, khususnya caregiver, juga belajar menggunakan metode Gakushudo karena mudah, cepat, dan praktis. Sekarang, murid-murid saya fokus untuk menyelesaikan ujian bahasa Jepang dan diwajibkan lulus N3 agar bisa bekerja sebagai tenaga profesional di Jepang. Siapa di sini ingin bekerja di Jepang? Pastikan banyak yang berminat untuk bekerja di Jepang. Mari kita bersama-sama belajar menggunakan metode dan aplikasi Gakushudo agar tidak membuang-buang waktu, karena Gakushudo memfasilitasi kita dengan belajar bahasa Jepang cepat, mudah, dan praktis. Ya, membuat agar tidak membuang waktu, agar kita bisa cepat berangkat ke Jepang. Nih, minasang, ingin tahu kan bagaimana aplikasi dan metode belajar Gakushudo? Maka ikutilah kegiatan KKSI dan daring, karena di sana kalian bisa melihat bagaimana pembelajaran Gakushudo yang mudah, cepat, dan praktis. Sekian sambutan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Tiba saatnya kita masuk ke acara inti yang sudah ditunggu-tunggu oleh kita semua. Penjelasan penggunaan aplikasi Gakushudo untuk meraih kemampuan bahasa Jepang dalam waktu yang sesingkat-singkatnya demi masa depan yang lebih cemerlang. Kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Kepala Sekolah SMK Darmawan, Bapak Rahmat, kita persilakan. Sekali lagi mohon untuk tidak mengaktifkan audionya. Terima kasih Bu Lia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai, saya ingin menyapa dulu beberapa sekolah yang insya Allah bergabung di webinar saat ini. Ini dari SMK Muhammadiyah Jatibarang. Terus ada dari SMK Negeri 1 Bawang, SMK Negeri 1 Tebing Tinggi, SMK N2 Kediri, SMK Yaspi Syamsul Ulum, SMK Nurul Huda Ngawen Blora, SMK Negeri 11 Bandung, SMK Sehat Insan Perjuangan, SMK Negeri 1 Mundu, SMK PGRI 13 Surabaya, SMK Negeri 1 Blado. Berikutnya ada SMKN 8 Semarang. Saya pernah ke sana itu, ke SMKN 8 Semarang. Berikutnya ada SMK Negeri 3 Banjarmasin, SMK Negeri 6 Bandung. Saya berasal dari Bandung. SMK 6 itu di belah mana ya, saya lupa lagi. Berikutnya ada dari SMK Kartini, SMKN 2 Kota Kediri, SMK 4 Metro Lampung, SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo, SMK Negeri 26 Jakarta,
SMK 1 Cerme Gresik, SMK Negeri 1 Belado tadi udah, SMK 2 Lahat. Berikutnya SMK Muhammadiyah Sekampung. Berikutnya lagi dari SMK Kartini Sintang. SMK Negeri 1 Pasaman. Berikutnya SMK Negeri 1 Boyolangu. Berikutnya lagi dari SMK Kartini Sintang. SMK 13 Bandung. Ini banyak sekali nih SMK-nya yang ikut dalam kegiatan kita kali ini. SMK mana lagi ini? SMK Kesehatan Global Cendekia. Berikutnya ada dari SMK TKM Pertambangan Kebumen, SMK Mandiri Bekasi, SMK Negeri 1 Penukal. Ada juga nih, selain yang saya sebutkan tadi, ada juga dari SMK Dharma Kusuma Cianjur, ada juga dari SMK Muhammadiyah Haurgelis, ini di Indramayu. Ada juga ini SMK dari Cidaun ini, Pak Saleh. Ya, jadi itu adalah SMK-SMK yang insya Allah nanti ke depan akan belajar, ya berlomba. Ya, ini karena KKSI, jadi ini adalah semacam kompetisi belajar bahasa Jepang. Nah, ini yang harus difahami dulu. Sorry. Ya, jadi ini adalah kesempatan yang baik bagi kita semua, gitulah ya. Kenapa saya katakan? Karena atas izin dan ridho Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul di kesempatan yang baik ini untuk sharing lah ya, berkaitan dengan apa sih yang disebut dengan aplikasi Gakusudo. Tadi sekilas sudah dijelaskan oleh Ibu Lia sebagai moderator bahwa untuk belajar bahasa Jepang ini dengan aplikasi cukup 1 bulan untuk bisa menguasai level N5. Ya, salat serta salam kita sampaikan ke hadirat Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Jadi ini adalah kesempatan yang sangat baik tadi yang saya katakan. Kenapa? Karena dengan kemajuan teknologi sekarang ini proses belajar jadi begitu mudah. Ya, kalau kita semua pernah dengar apa yang disebut dengan ruang guru, gitulah ya. Ruang guru juga itu adalah aplikasi belajar ya yang memanfaatkan teknologi, khususnya ini. Ya, semua orang pasti juga punya gadget, punya handphone. Ya, dalam aplikasi Gakusudo pun ini cukup dengan bermodalkan handphone ya under Android. Jadi bagaimana kemajuan teknologi itu bisa diserap ataupun bisa dijalankan, bisa dekat dengan kita ya, yang selama ini tiap hari kita dari bangun tidur sampai tidur lagi senantiasa megang yang namanya handphone. Nah, ini yang disebut dengan smartphone. Ya, kenapa disebut smartphone? Karena ya ini this thing is very smart. We can find anything that we can have, gitu lah ya. Artinya ini adalah alat bantu yang bisa kita dapatkan dengan mudah, gitulah ya. Dimanapun, kemanapun, selalu dibawa. Akan tetapi sekarang adalah cara penggunaannya, gitu. Cara penggunaannya kalau teman-teman sibuk dengan dengan main game, main TikTokan, gitulah ya, atau bahkan live di Instagram, gitu. Ini lebih baik kita arahkan ke hal yang lebih positif, yaitu apa? Belajar online dengan aplikasi Gakusudo. Kenapa aplikasi itu pertanyaannya?
di masa pandemi ini yang kita sudah ketahui bersama, ya, entah kapan berakhirnya masa pandemi, akan tetapi proses belajar tetap harus berjalan, ya, seperti halnya yang terjadi dengan teman-teman kita di seluruh Indonesia ini. Proses belajar tetap berjalan, gitulah ya, dengan mempergunakan ataupun ya menggunakan alat bantu teknologi tentu saja. Seperti yang sedang kita lakukan sekarang, ini adalah hanya alat bantu ya untuk bisa berkomunikasi dengan teman-teman yang tadi saya sebutkan SMK-nya gitu ya, dalam kaitan bagaimana cara belajar bahasa Jepang dengan mudah dengan mempergunakan gadget yang saya yakin bahwa teman-teman sudah pasti memilikinya. Nah, jadi ini kita, kalau tadi saya sebutkan ini adalah smartphone, ya, usernya harusnya adalah smart user, gitu. Ya, kita harus lebih smart dibandingkan barang ini yang senantiasa kita kita pegang, kita mainkan, ya. Artinya ketika kita memainkan hal-hal yang katakanlah kurang bermanfaat, kita manfaatkan ya smartphone ini untuk belajar bahasa Jepang dengan aplikasi Gakusudo. Nah, itu. Ya, khususnya bagi mereka yang mau istilahnya itu ada undangan SMK-nya dalam kaitan KKSI 2020. Ya, jadi ini saya harapkan teman-teman yang memang sudah diundang oleh Kemendikbud dalam kaitan KKSI 2020 tahun ini, ya kita akan segera mulai di minggu depan kalau tidak salah, sampai nanti tanggal 24 September, ya Oktober kalau tidak salah, ya. Kita belajar selama kurang lebih 1 bulan, ya selama kurang lebih 1 bulan kita akan belajar. Nanti ada tutornya di sini. Yang pertama tentu saja tadi sudah disebutkan ada sensei, ada Emi sensei, ya yang pertama. Yang kedua ada Putih sensei. Ini yang akan menjadi tutor selama 1 bulan untuk belajar bagaimana belajar bahasa Jepang mempergunakan aplikasi Gakusudo, dan ada targetnya itu adalah harus lulus sampai N5, ya. Ini jadi karena ini nuansanya perlombaan, maka kalau perlombaan tentu saja ada hadiah yang menarik gitu ya. Hadiah yang menarik tentu saja ini sudah disediakan oleh Kemendikbud. Ya, jadi ini yang harus diingat oleh peserta KKSI, dan ada juga yang bukan peserta KKSI. Itu kita persilahkan untuk ikut juga. Gitu. Jadi ini adalah kesempatan yang sangat baik bagi mereka-mereka yang ingin katakanlah menguasai bahasa Jepang. Tadi kalau disebutkan bahasa Jepang hanya sampai N5, bagaimana kalau untuk bisa lanjut sampai N3 misalkan? Itu bisa dengan mempergunakan aplikasi Gakusudo ini, gitu. Jadi ini sangat mudah, ya, bisa diakses dimanapun. Yang jelas ini adalah kesempatan yang sangat baik sekali dan tidak boleh disia-siakan, gitu. Ya, kembali ke KKSI, bahwa bagi mereka-mereka yang nanti sudah diajarkan ya oleh tutor kita, oleh sensei kita yang tadi sudah saya sebutkan, maka nanti di ujung ya ada ujiannya. Ujiannya bagaimana? Nanti juga ada di sini. Ada di aplikasi. Bagaimana cara mendapatkan atau bagaimana cara mengoperasionalkan aplikasi ini? Nanti akan kita coba jelaskan seperti apa. Tapi yang jelas saya akan coba bacakan dulu ya. Ini adalah
beberapa hal yang harus disampaikan dalam kaitan KKSI 2020 untuk aplikasi Gakusudo sampai N5. Jadi nanti ya setelah diajarkan oleh dua tutor kita yang sudah saya sebutkan tadi, ya di ujung ada ujian. Ujiannya seperti apa nanti yang akan disampaikan sambil belajar, begitulah ya. Ujian N5 bagi mereka yang nilainya paling tinggi, ya. Jadi ini harus diingat, apabila kita nanti ujian nilainya yang paling tinggi atau juara pertama, gitu, itu ada hadiah yang sudah menanti kalian. Ya, juara pertama itu akan mendapatkan hadiah sebesar 3 juta rupiah. Jadi juara pertama itu 3 juta rupiah. Juara kedua itu adalah 2.750.000 rupiah. Gitu. Itu juara kedua. Juara ketiga ya akan mendapatkan hadiah sebesar 2.500.000 rupiah. Ya, itu untuk juara 1 sampai juara 3. Ya. Berikutnya ada juga juara harapan. Ya, juara harapannya adalah juara harapan pertama itu hadiahnya 2.250.000. Yaitu juara harapan pertama. Ada juga juara harapan kedua akan mendapatkan hadiah senilai 2 juta rupiah, dan juara harapan ketiga, ya ini hadiahnya 1.500.000. Nah, itu hadiah-hadiah yang bisa kalian dapatkan jika ya kalian belajar dengan tekun, dengan tanpa mengenal lelah, ya. Dan saya harapkan juga di sini yang sudah saya sebutkan tadi beberapa SMK, ya, tolong para senseinya ya mendampingi, ya, tolong dampingi putra-putri Anda, ya, untuk senantiasa mau belajar bahasa Jepang, karena ini ada hadiah yang menanti, gitu. Nah, selain itu juga, selain tadi hadiah yang sudah saya bacakan, ya, Gakusudo juga memberikan beberapa hadiah, ya, bagi peserta. Jadi tadi saya sebutkan bahwa peserta proses belajar N5 pakai aplikasi Gakusudo ini tidak hanya dari anggota KKSI, ya, akan tetapi juga ada yang mau ikut secara mandiri, itu kita diperbolehkan untuk ikut belajar, silahkan, gitu, ya. Dan apa yang menanti kalian yang bukan anggota KKSI, yaitu ada juga tuh juara, ya, yang hadiah, maksud saya hadiah yang akan diberikan oleh Gakusudo, ya. Terima kasih ini kepada Gakusudo, Ibu Chin dan Bulia dan tim, gitulah ya, yang juga akan memberikan hadiah. Yang pertama, juara pertama, ya, ini kalau kita kaitkan dengan KKSI, nanti yang juara KKSI ini otomatis juga dia bisa, yang pertama adalah gratis untuk ikut belajar N4, ya, ditambah dengan buku panduan. Buku Gakusudo ini banyak sekali tadi disebutkan oleh Bulia. Contohnya seperti ini. Ini adalah buku-buku, ya, buku-buku yang keren-keren ini, ya, buku-buku yang keren ini bagaimana kita bisa mudah dan praktis yang mencapai N4. Ini juga ada, ya, buku mudah dan praktis mencapai N5. Dan ini juga, ya, yang akan dipelajari oleh kawan-kawan semua, oleh para siswa-siswi yang hebat, gitulah ya, untuk belajar sampai dengan N5.
gitu. Ya, ini adalah hadiah-hadiah yang akan kalian dapatkan nanti kalau kalian nilainya paling tinggi. Itu adalah juara pertama. Juara kedua, kalau tadi juara pertama gratis belajar N4 plus buku, ya. Yang berikutnya juara kedua itu adalah gratis belajar N4 saja tanpa buku, gitu. Gimana cara mendapatkan bukunya? Beli, gitu ya. Harus beli. Ya, ini sekarang buku-buku Gakusudo bisa didapatkan di Shopee, gitulah ya, di Gramedia, silahkan dicari, gitu ya. Nah, berikutnya juara ketiga. Nah, kalau juara ketiga, ya ini hanya buku saja, gitu ya. Mungkin buku N4 kali ya, supaya bisa belajar terus ke N4, gitu. Nah, pertanyaannya sekarang, gitu ya. Kan tadi kita sudah bicarakan tuh, ya, bagaimana kemajuan teknologi, bagaimana kita bisa bagaimana kita bisa mempergunakan teknologi atau alat ini dalam proses belajar kita. Nah, ini pun sama ya, dalam proses belajar nanti ya, khususnya yang KKSI dan non KKSI, ingat ya, semuanya pakai handphone gadget under Android. Jadi ya, yang punya non Android ya, ini tolong ya. Jadi ini nanti under Android ya. Nah, setelah punya, apa yang harus dilakukan ya? Aplikasi Gakusudo ini ada di App Store ya. Kalau kalian punya handphone seperti ini, gitulah ya. Nanti bisa, nanti pun tutorialnya itu ada, nanti akan kita jelaskan di dalam videonya ada nanti ya. Tapi kalau kalian memang ingin tahu gitu sambil otrak-atrik, misalkan ini ada yang belajar bareng atau nonton bareng, silahkan dicek di handphonenya masing-masing. Ini ada yang disebut dengan Gakusudo, mana itu? Nah, ini dia, ini ya. Gakusudo, mana itu? Gakusudo Digital Learning. Ya, di sini ada nih. Tuh, ini paling atas. Gakusudo Digital Learning. Jadi, begitu kalian klik dan kalian download di App Store gitu, ya. Itu silahkan. Ya, silahkan kalian bisa buka ya. Kalau sudah dibuka, lalu ya, kalau kalian sedang coba-coba gitulah ya, itu nanti di situ belum bisa diaktifkan gitu ya. Itu hanya untuk mendownload saja, mendownload aplikasi Gakusudo-nya. Nah ya, itu nanti di situ diminta untuk memasukkan user ID dan passwordnya. Nah, itu ya yang harus kalian perhatikan. Begitu downloadnya bisa, boleh, gratis gitu. Kalau untuk download saja gratis, silahkan, boleh gitu. Tapi nanti bagaimana cara pengaktifannya? Nah, kalau cara pengaktifannya ini mohon difahami untuk yang KKSI dan non KKSI juga, silahkan, nggak jadi masalah ya. Itu nanti satu handphone ya, jadi ingat, satu handphone itu hanya satu aplikasi, satu account ya. Jadi ini yang harus difahami, satu handphone ya, satu aplikasi, satu account. Nah, bagaimana cara mengaktifkannya? Untuk mengaktifkannya tentu saja kalian harus daftar ya. Daftar ini kalau kaitan dengan KKSI sekarang ya, silahkan nanti bertanya ke Sensei Emi gitulah ya, bagaimana untuk mengaktifkannya ya. Tolong, ini berbayar.
Jadi ini yang harus difahami. Kalau kalian tahu ruang guru tadi yang saya katakan, itu pun sama berbayar. Ya, karena teknologi itu memang saat ini sedang dipergunakan hot-hotnya gitulah, sedang happening. Ya, jadi ini pun sama. Jadi ini sedang menuju happening. Kenapa? Karena dengan belajar bahasa Jepang yang mudah praktis melalui aplikasi Gakusudo itu berbayar. Ya, berbayarnya seperti apa? Ya, ini satu aplikasi, ya, satu account bayarnya Rp275.000 per bulan. Ya, jadi nanti teman-teman nih yang ikut KKSI, saya lihat tadi dari satu SMK sampai ada yang 5 orang, 3 orang gitulah ya daftar untuk bisa belajar aplikasi Gakusudo dengan tujuannya N5. Nah, itu silahkan ya. Tapi ingat, satu aplikasi, satu account, satu user ID. Pak, bagaimana kalau misalkan tadi yang sekolah itu ya belajarnya rame-rame? Boleh, silahkan. Silahkan, tapi ingat tadi yang saya katakan, di ujung ya setelah proses belajar berakhir, itu kan ada ujiannya. Kita harus menentukan siapa pemenangnya. Ya, jadi yang boleh ikut, ingat, yang boleh ikut dalam ujian aplikasi Gakusudo ini adalah mereka-mereka yang namanya tertera ataupun tercatat di aplikasi ini. Gitu. Ya, makanya ya nanti kalau kalian ya ikut ya, saya tidak tahu, silahkanlah diskusikan dengan senseinya masing-masing ya, tapi yang jelas satu aplikasi, satu account, satu nama, dan yang namanya tertera di aplikasi itulah yang boleh ikut ujian melalui aplikasi ini gitu. Ya, jadi itu yang harus difahami oleh kalian semua ya, ini berbayar gitu. Ya. Nah, lalu bagaimana caranya tadi untuk mendapatkan, katakanlah oke, bayar gitu. Lalu pertanyaannya bagaimana caranya ya supaya sudah diaktifkan, sudah di download terus ingin diaktifkan ya. Nah, nanti silahkan ke siapa? Ke Emi Sensei ya. Tolong nama siswanya siapa? Ya, tolong dicatat ini. Nama siswanya siapa? Lalu tempat tanggal lahirnya. Gitu, ya, tempat tanggal lahirnya. Gitu. Lalu nomor WA yang bisa dihubungi. Kenapa? Karena nanti begitu sudah aktif, ini akan dibentuk kelas. Ya, ada kelas-kelasnya. Kelas untuk belajar dalam satu grup. Jadi nanti informasi apapun yang ada kaitannya dengan proses belajar N5 ini, semuanya masuk dalam WA group yang nanti akan dibuat oleh Emi Sensei. Ya, tuh. Berikutnya adalah level kelas, gitu ya, level kelas yang akan diikuti. Ya, level kelas yang akan diikuti tentu saja adalah N5, gitu. Ya, jadi itu yang harus yang harus diketahui oleh kita semua, gitu. Ya, nah, lalu ada nih gimana istilahnya ya, Pak, kita supaya bisa belajar rame-rame, bagaimana kalau nama gurunya, gurunya yang
apa yang masuk di account itu, ya. Nah, ini harus dipahami, ya. Jadi nanti karena ini programnya KKSI, ya ingat ini program KKSI, artinya ini adalah perlombaan, kompetisi, gitu. Boleh nggak guru pembimbingnya yang masuk dalam apa dalam account itu? Boleh, silahkan. Tapi ada tapinya. Kita tadi ya tempat tanggal lahir, begitu dicek ini siswa tapi apa nih lahirnya biasanya kalau siswa ini yang sekarang ikut sampai kelas 3 itu lahirnya kapan sih? Ini di sini tertulis siswanya lahir tahun 80. Wah, ini bukan siswa lagi itu. Itu udah gurunya. Ya. Nah, gitu. Jadi jangan senseinya. Boleh kalau misalkan mau daftar uangnya dari senseinya daftarkan atas nama siswa yang ikut perlombaan KKS itu, gitu. Kenapa? Karena ini semuanya terrecord dan kita akan laporkan ke Kemendikbud. Begitu. Ya, ini yang harus dipahami bahwa KKS ini namanya juga KKSI, gitu. Ya, siswa, gitu. Bukan KKGI, bukan. Gitu. Kalau KKGRI ya itu mah lagi belajar di sana tuh di depan, gitulah ya. Tuh. Jadi ini yang harus dipahami, gitulah ya. Account itu harus nama siswanya. Kenapa? Karena nanti yang belajar siswanya, ya, yang akan direcord dalam Gakusdo ini adalah siswanya, ya. Nih, ini ambil contoh seperti ini nih. Ketika sudah nih nanti detailnya bagaimana aplikasi ini nanti dari Gakusdo, tim Gakusdo akan memberikan penjelasan lebih lanjut lagi. Ini seperti ini, tuh, ya. Ini adalah aplikasi, ya, aplikasi Gakusdo kalau sudah mendapatkan ID dan password. Ini seperti ini nanti, ya. Nah, mohon ditunggu katanya. Ya, ini seperti ini tuh. Ini sudah dapat password. Nanti dengan belajar Gakusdo ini, silahkan yang punya account bisa belajar 24 jam. Ya, nih seperti ini. Ini nanti secara detail ini ada berapa nih? Ada 12, ya. Ada 12 item, ya, yang bisa kalian pelajari berkaitan dengan proses belajar Gakusdo ini, gitu, dengan aplikasi Gakusdo ini. Ya, ambil contoh seperti ini. Di sini ada item-item berkaitan dengan materi umum, atau dari atas dulu deh, nanti akan dijelaskan secara detail melalui video. Ada akun, ada jadwal kelas, nah nanti juga ada jadwal kelasnya, belajarnya jam berapa, itu tinggal dicek di sini. Kalian begitu masuk ke aplikasi ini, lalu kalian harus masuk ke jadwal kelasnya, gitu. Jadwal kelasnya kapan nih kalian? Ya, di sini ada jadwal kelasnya seperti ini. Ini banyak ini masuk ini. Nah, ini belum ada kelasnya, saya belum ada kelas. Ya, nanti kalau kalian juga sama. Nanti kalau misalkan sudah ada di WA group, nanti akan diinformasikan mana jadwal kelas yang bisa. Ketika kalian belum bisa masuk ke jadwal kelas, kalian nggak akan bisa belajar, gitu, ya. Berikutnya ini ada review kelas, materi umum, ada materi khusus, latihan kelas, dan seterusnya, ya. Nah, ambil contoh nih, kita ingin belajar bagaimana latihan ujian. Tinggal klik saja di situ latihan ujian. Ya, latihan ujian ini bisa dilakukan. Ya, saya pikir nanti di video lebih jelas. Ini hanya untuk bagaimana cara mengaplikasikan, lalu item-item atau hal-hal yang bisa kalian pelajari dengan aplikasi Gakusdo ini seperti apa, itu bisa kalian pelajari, ya. Ini silahkan. Ini 24 jam kalian bisa
genggam, ya belajar di rumah silahkan. Masa pandemi ini juga bisa, ya asalkan ada koneksi internetnya. Ya, tuh ada koneksi internet, kalian bisa belajar mandiri, kalian bisa belajar berkelompok juga, silahkan saling berbagi, boleh. Tapi nanti tadi yang saya katakan, yang boleh ikut ujian itu adalah yang punya account, ya, dan namanya tertera di Gakusudo, gitu, ya. Jadi ini nanti ada video yang bisa menjelaskan bagaimana cara penggunaan aplikasi ini. Tuh, berikutnya nanti ya seminggu 2 kali, ya Sensemi ya, seminggu 2 kali, itu akan diadakan kelas daring, ya. Jadi nanti yang sudah daftar akan dimasukkan dalam grup WA, ya, dan di grup WA itu akan dikasih link, ya. Kapan belajar, jam berapa, itu nanti ada. Seminggu 2 kali itu akan terus belajar seperti itu, gitu. Sampai di ujung, ya, kalian langsung kalau sudah selesai materi N5, di ujung ada ujian. Nah, siapa nilai yang paling tinggi, hadiah menanti, gitu. Ya, jadi mereka yang program KKSI, hadiahnya bisa double. Dari Kemendikbud dapat, dari Gakusudo dapat, begitu, ya. Tapi bagi mereka yang non undangan KKSI, jangan khawatir, hadiah bisa kalian dapatkan kalau nilainya paling tinggi, yaitu tadi yang saya sebutkan, ya, belajar gratis N4 plus buku, itu yang pertama. Yang kedua, gratis belajar N4. Dan terakhir, juara ketiga dapat buku yang tadi saya perlihatkan kepada kalian semua. Nah, jadi itu adalah hal-hal yang harus kalian catat, gitu. Dan saya ingatkan kembali nih, supaya nilainya maksimal, tolong guru pembimbing masing-masing sekolah bisa memotivasi anak didiknya, bisa membimbing anak didiknya, ya, kalau hal-hal yang tidak jelas ingin ditanyakan, jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi Sensei Emi, ya. Ini Sensei Emi, nanti tadi nomor WA-nya sudah diinfo belum? Belum ya. Nanti diinfo saja di room chat Sensei Emi supaya supaya teman-teman dari SMK yang ada di webinar ini bisa mencatat, gitu ya. Tolong di chat ya, di chat di bawah itu tolong diinformasikan. Nah, itu berkaitan dengan penjelasan sekilas berkenaan dengan how to operate this nice thing, ya, aplikasi yang sangat baik ini, ya, untuk diketahui. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, ya, di sini Mas Abdul dari Gakusudo atau tim Gakusudo akan menjelaskan, ada sebuah video tutorial berkaitan dengan bagaimana cara mengoperasionalkan aplikasi ini dengan lengkap. Ya, itu saja dari saya. Nanti ya di hold dulu, kalau ada pertanyaan silahkan ditulis dulu di chat. Ya, saya akan coba putarkan dulu video yang akan disampaikan oleh Mas Abdul dan tim Gakusudo. Dipersilahkan, boleh. Halo semuanya, mari kita berkenalan dengan aplikasi Digital Learning Gakushudo. Ayo. Ini maaf, lagi disinkronkan kelihatannya. Aplikasi Digital Learning Gakushudo dirancang. Halo semuanya, mari kita berkenalan dengan aplikasi Digital Learning Gakushudo. Apa itu aplikasi Digital Learning Gakushudo?
Aplikasi Digital Learning Gakushudo dirancang khusus untuk membantu siswa belajar bahasa Jepang dengan cepat, mudah, dan praktis. Nah, sekarang bagaimana caranya menggunakan aplikasi Digital Learning Gakushudo ini? Mari kita simak tutorialnya ya. Pertama, kita harus unduh aplikasi Digital Learning Gakushudo. Aplikasi ini adalah aplikasi berbasis Android, jadi hanya bisa diunduh melalui Play Store. Setelah mengunduh, pada halaman depan kita harus login terlebih dahulu untuk bisa mengakses aplikasi ini. User ID dan password akan diberikan oleh admin bagi yang sudah terdaftar. Untuk password awal adalah sama dengan user ID. Lalu setelah berhasil masuk ke aplikasi Digital Learning Gakushudo, disarankan untuk segera ganti password Anda setelah berhasil masuk. Dan seperti inilah tampilan utamanya. Sesuai dengan tampilan utama ini, aplikasi Digital Learning Gakushudo memiliki 12 menu utama, yaitu pertama, menu akun, kedua, menu jadwal kelas, ketiga, menu review kelas, keempat, menu materi umum, kelima, menu materi khusus, keenam, menu latihan kelas, ketujuh, menu latihan ujian, kedelapan, menu ujian, kesembilan, menu store, kesepuluh, menu video, ke-11 menu percakapan, dan ke-12 menu daftar pustaka. Setelah Anda berada di gedung Gakushudo atau lingkungan sekolah, silakan absen terlebih dahulu di counter dan klik button refresh di kanan bawah untuk membuka semua menu. Jika tidak absen, maka ada beberapa menu yang tidak bisa diakses, seperti menu materi khusus, menu latihan kelas, menu latihan ujian, dan menu ujian. Berikutnya mari kita bahas menu-menu aplikasi Digital Learning Gakushudo ini. Pertama, menu akun. Melalui menu akun ini, Anda bisa mengelola akun aplikasi Digital Learning Gakushudo Anda. Untuk mengubah password dengan cara isi password lama terlebih dahulu. Lalu isi password baru Anda 2 kali dan tekan change password. Untuk mengubah profile picture, klik change untuk ganti profile picture Anda. Angka paling bawah menunjukkan versi aplikasi Anda. Pastikan Anda menggunakan versi terbaru. Kedua, menu jadwal kelas. Menampilkan semua kelas digital yang ada. Jika tampilan kelas saya di-on-kan, maka hanya akan tampil jadwal kelas digital yang diikuti oleh Anda saja. Menampilkan semua detail tentang jadwal kelas yang dipilih. Jika Anda belum absen, tulisan di tombol ini adalah absen kelas berwarna merah. Anda harus berada di Gakushudo atau lingkungan sekolah dan absen di counter dulu untuk absen di kelas ini. Ketiga, menu review kelas. Di dalam daftar ini akan muncul semua jadwal kelas yang seharusnya Anda ikuti. Hitam berarti kelas belum dimulai. Merah berarti kelas sudah dimulai, tapi Anda tidak ikut atau tidak absen di kelas ini. Hijau berarti Anda sudah mengikuti jadwal kelas ini. Jika Anda belum mereview, akan tampil tulisan perlu direview berwarna merah. Sedangkan jika Anda sudah mereview, akan tampil tulisan sudah direview. Ketika Anda sudah mengisinya, klik button submit di kanan bawah. Keempat, menu materi umum. Materi umum adalah materi berupa buku-buku Gakushudo dan bacaan atau dokkai yang bisa Anda pelajari kapan saja dan di mana saja. Setelah Anda klik salah satu judulnya, akan muncul daftar bab dalam judul tersebut. Isi pelajaran dalam materi umum berupa file PDF. Bisa Anda perbesar dan perkecil dengan button menu di kanan bawah. Kelima, menu materi khusus. Materi khusus adalah bahan pelajaran yang merupakan catatan dari guru dan hanya bisa diakses jika Anda berada di dalam Gakushudo atau lingkungan sekolah.
Setelah Anda pilih salah satu judul, akan muncul list daftar pelajaran. Untuk melihat tampilan yang lebih besar, silakan double touch dan pinch to zoom. Keenam, menu latihan kelas. Berisi latihan-latihan berupa contoh kalimat pelajaran yang Anda ikuti di kelas dan hanya bisa diakses jika Anda berada di Gakushudo atau lingkungan sekolah dan sudah absen di counter. Pastikan Anda selalu berada di Gakushudo atau lingkungan sekolah selama latihan. Klik di sini untuk melanjutkan ke soal berikutnya atau kembali ke soal sebelumnya. Klik di sini untuk melihat jawaban dari soal ini. Cara belajar melalui menu latihan kelas ini adalah Anda terjemahkan ke dalam bahasa Jepang dari soal contoh kalimat yang berbahasa Indonesia yang terdapat pada menu latihan kelas tersebut. Kemudian, tulis di buku jawabannya. Lalu, cocokkan jawaban Anda dengan jawaban yang ada di aplikasi. Terakhir, setelah jawaban sudah dicocokkan, bacalah kalimat yang Anda tulis di buku sebanyak minimal 10 kali. Ketujuh, menu latihan ujian. Anda diharuskan mengikuti ujian untuk lulus di kelas digital yang Anda ikuti. Sebelumnya, Anda bisa latihan untuk ujian tersebut. Format yang digunakan akan sama persis dengan ujian yang akan Anda ikuti. Pastikan Anda selalu berada di Gakushudo atau lingkungan sekolah selama latihan. Latihan ujian terbagi menjadi dua kelompok, kelompok pertama dan kelompok kedua. Kelompok pertama terdiri dari Bunpo Dokkai atau tata bahasa dan bacaan, Mojigoi atau perbendaharaan kata, dan Chokai atau pendengaran. Kelompok kedua merupakan bagian dari kelompok pertama. Di bagian belakang, yang di dalam kurung merupakan nilai perolehan per bagian. Contohnya, Y adalah total bobot soal yang sudah Anda kerjakan. Misal, Anda mengerjakan total 10 soal dengan bobot masing-masing soal adalah 3, maka angka Y adalah 30. Sedangkan X adalah total bobot soal yang Anda kerjakan dengan benar. Misal, Anda mengerjakan 6 soal dengan benar dan masing-masing berbobot 3, maka nilai X adalah 18. Untuk contoh di atas, keterangan yang di dalam kurung akan tertulis dengan 18/30. 18 adalah total bobot soal yang sudah Anda kerjakan dengan benar, dan 30 adalah total bobot soal yang sudah Anda kerjakan. Klik di sini untuk melanjutkan ke soal berikutnya atau kembali ke soal sebelumnya. Klik di sini untuk mengisi jawaban Anda. Setelah Anda menyelesaikan perbagian, Anda dapat melihat nilai Anda per bagian. Kedelapan, menu ujian. Anda diharuskan mengikuti ujian untuk lulus di kelas digital yang Anda ikuti. Format yang digunakan sama dengan latihan ujian, tetapi di dalam ujian ini Anda hanya mendapatkan 3 kali percobaan. Anda harus lulus 3 kali berturut-turut apabila ingin mendapatkan sertifikat kelulusan dari Gakushudo. Nilai Anda ditentukan dari total nilai terbaik yang Anda sudah kerjakan. Pastikan baterai handphone atau tab Anda cukup. Pastikan Anda tetap di Gakushudo atau lingkungan sekolah selama ujian. Pastikan Anda tidak menekan tombol back sebelum Anda selesai mengerjakan ujian. Anda bisa melihat nilai ujian di setiap percobaan yang Anda ikuti. Kesembilan, menu store. Anda bisa membeli buku-buku terbitan Gakushudo dari menu store atau dengan mengunjungi www.gakushudo.com. Ke-10, menu video. Berisi video pengajaran penjelasan pola kalimat dari N5 sampai N3. Pada bagian recorded, Anda bisa mengulang menonton video pengajaran penjelasan guru yang diinginkan, kapanpun dan dimanapun.
Sedangkan pada bagian Live Now, Anda juga bisa menonton video guru yang sedang mengajar secara live streaming. Ke-11, menu percakapan. Menu percakapan bisa Anda gunakan untuk melatih pelafalan dan percakapan bahasa Jepang Anda. Caranya, pertama, Anda dengarkan terlebih dahulu percakapan dalam kalimat bahasa Jepang yang diucapkan oleh penutur asli bahasa Jepang. Setelah itu, rekamlah suara Anda dengan mengklik rekam, kemudian submit. Lalu, Anda bisa mendengarkan suara yang sudah Anda rekam melalui dengar lokal. Kemudian, Anda bisa mencocokkan suara Anda dengan penutur asli bahasa Jepang tersebut. Ke-12, menu daftar pustaka. Berisi sumber referensi buku yang digunakan selain buku-buku Gakushudo sendiri. Bagaimana semuanya? Sangat menarik kan aplikasinya? Ayo segera daftarkan diri Anda untuk belajar di Gakushudo. Nah, begitu kira-kira ya, sangat menarik. Ya, itu yang bisa saya simpulkan dari apa yang sudah tadi dijelaskan oleh video. Jadi bagi semuanya ya yang ingin di handphonenya ada aplikasi Gakushudo, silahkan ya registrasi tadi yang sudah saya jelaskan ya, satu aplikasi satu account ya, satu aplikasi satu account bisa dipakai belajar rame-rame, silahkan. Tapi yang bisa ikut ujian adalah namanya yang tadi sudah tertera dalam aplikasi itu, gitu. Ya, dengan membayar 275.000 nanti ke Sensei Emi, ya, silakan mau transfer atau apa, itu bisa nanti diinformasikan. Nomor WA-nya Sensei Emi Sensei tolong dituliskan di forum chat ya di bawah ya, supaya orang-orang jadi tahu untuk memudahkan komunikasi. Itu saja yang ingin saya jelaskan berkaitan dengan aplikasi yang keren ini, dan belum ada ya, saya katakan belum ada di dunia. Ini baru satunya di dunia ya, belajar bahasa Jepang dengan aplikasi Gakushudo ini. Ya, demikian. Kalau ada hal-hal yang kurang jelas ataupun yang ingin ditanyakan, nanti kita buka seksi khusus untuk tanya jawab. Ya, mohon maaf jika ada kata-kata ataupun hal yang kurang berkenan. Saya tutup. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bulia. Silakan Bulia. Baik, Bapak Ibu dari sekalian, setelah kita mendengar penjelasan dari Pak Ahmad, kemudian kita nonton sendiri videonya, bagaimana cara kerja videonya. Cara kerja videonya tadi juga kita udah jelas dari tutorialnya, tentu ini sangat menarik. Nah, sekarang saya kami persilakan bagi Bapak Ibu dari sekalian yang ingin bertanya. Kita buka sesi tanya jawab, silakan. Yang ingin bertanya, boleh di kolom chat dulu, silakan. Saya rasa pasti ingin bertanya kan sesuatu. Kalau tidak ada yang bertanya, artinya itu sudah sangat jelas. Sudah sangat jelas ya. Iya. Oke. Tidak ada yang ingin bertanya? Atau mau tanya langsung? Nah, ini boleh. Ada satu nih, Buli. Tuh, di forum chat itu. Oke. Nah, ini ada satu pertanyaan dari Bapak Erwin. Jadwalnya kalau bentrok, sebentar. Jadwalnya kalau bentrok sama daring sekolah bagaimana ya? Nah, ini maksudnya ini belajar
belajar di ini ya, belajar di sekolah gitulah ya. Iya. Nah, jadi gini, belajar nanti ini harus difahami dulu. Jadi ini kan programnya program KKSI nih. Program KKSI ini membawa nama sekolah, gitu. Ya, itu yang harus difahami. Jadi program KKSI ini membawa nama sekolah. Ya, jadi kalau misalkan nanti, makanya ya tolong senseinya dikomunikasikan dengan pihak sekolah, ya siapa yang didaftarkan dalam KKSI ini, tolong diberikan dispensasi gitu, ya karena ini KKSI itu membawa nama sekolah. Nah sekarang pertanyaannya yang non KKSI nih, yang program mandiri, gitu. Ya kalau saya pikir ya ini silakanlah dipilih mana yang menurut kalian itu lebih penting, ya karena ini programnya hanya 1 bulan, gitu ya. Kecuali kalau misalkan memang nanti ada banyak peminatnya yang ingin belajar aplikasi ini, kita bikin kelas saja mandiri tersendiri gitu. Itu saja boleh yang bisa dijelaskan. Iya, baik. Artinya untuk jadwal kelas ini bisa didiskusi dengan guru pembimbing ya dan pihak sekolah ya Pak? Betul, betul. Pertanyaan selanjutnya, untuk masa pembelajarannya apakah 1 bulan saja? Apakah 1 bulan? Gitu ya. Nah, kembali ini yang saya jelaskan. Program pembelajaran yang kita jelaskan di sini, ini adalah program KKSI. Jadi KKSI ini dimulainya nanti hari Senin sampai tanggal 24 November ya, emisi ya. Oktober. 24 Oktober ya? Iya, Pak. Ya, Oktober ya. Ya, jadi ini untuk KKSI, ingat, untuk KKSI ini ada periodenya. Gitu. Kalau yang ditanyakan masa pembelajarannya apakah 1 bulan untuk program KKSI? Iya. Gitu. Kurang lebih 1 bulan. Gitu. Tapi kalau misalkan Pak, ini programnya kalau kita bikin kelas sendiri, apakah 1 bulan juga? Itu. Ya, kalau programnya untuk N5, betul. Ya, ini adalah programnya 1 bulan. Kenapa? Targetnya N5 harus 1 bulan. Nah, itu boleh. Ya, baik. Jadi untuk program KSSI ini 1 bulan. Ya. Tapi kalau untuk belajar lagi, silahkan silakan lanjut. Bisa ya, dilanjutkan. N5 1 bulan. Ya. Mau lanjut N4 2 bulan, ya. sampai N3 silakan. Ya, betul. Ya terbuka. Betul, betul. Baik. Selanjutnya pertanyaan lagi dari Azani. Dari SMK Al-Wafa Ciwidey, Bandung. Untuk guru pembimbing, apakah perlu punya akun juga? Apakah guru pembimbing perlu punya akun? Ya, tadi yang saya katakan. Jadi kalau guru pembimbing dia kan fungsinya hanya mendampingi saja gitu. Itu silahkan ya. Jadi dia tidak perlu punya account kecuali gurunya juga mau belajar lagi gitu untuk mendapatkan mungkin ya nggak tahu sampai N5. Tapi saya pikir kalau ini untuk KKSI ini untuk siswa, maka guru tidak diwajibkan. Nah, itu jawabannya. Guru tidak diwajibkan untuk mempunyai account. Yang punya account cukup siswanya saja. Guru hanya jadi pembimbing. Nah, nanti dalam proses belajar, Sensei, boleh nggak gurunya, pertanyaannya begini, boleh nggak gurunya ikut juga belajar daring beserta dengan siswanya? Nah, itu.
Silakan Emi Sensei yang punya kelas nanti, apakah diperbolehkan atau tidak, ya silakan nanti dijawab. Nah itu paling, kalau misalkan punya akun tidak diwajibkan. Yang diwajibkan itu adalah cukup siswanya saja. Kenapa? Karena ini program KKSI khusus untuk siswa. Guru pembimbing atau pendamping hanya mendampingi saja, gitu. Apakah nanti dalam prosesnya ikut di kelas? Silahkan Emi Sensei dijawab, begitu. Baik, jadi untuk guru pembimbing tidak diharuskan punya akun, cukup muridnya saja yang ikut ke ASSI. Ya. Tapi bila guru pembimbing ingin belajar sendiri, setelahnya silahkan kalau mau punya akun dan belajar sendiri ya. Ya. Selanjutnya, ada diskon nggak untuk aplikasi untuk siswa yang mendaftar lebih dari berapa, lebih mungkin ya, lebih dari berapa? Nah, ini sih saya kembalikan ke yang punya aplikasi. Silakan boleh. Oke. Untuk saat ini aplikasi kita ini udah sangat murah ya Pak. Untuk Ya. saat ini dengan manfaat dan yang didapat. Apa yang kita dapat itu itu sudah sesuai, saya bilang ya. Kita itu sudah buat aplikasi ini kurang lebih 5 tahun ke belakang. Kita berjuang di sini, waktu juga tenaga, kemudian juga materi. Kita berusaha untuk menghadirkan aplikasi ini kepada Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian, supaya bagaimana cara belajar jadi murah, mudah, dan praktis. Karena kita tahu belajar bahasa Jepang ini sampai N3 itu butuh waktu sampai 4 tahun. Dengan aplikasi Gapshudo ini cukup 6 bulan, atau mungkin kalau molor-molor 1 tahun udah pasti bisa lah. Sampai N3. Sampai N3. Kenapa saya bilang begitu? Karena kita sudah menjalankan sendiri beberapa periode sampai berapa kali lulusan, bahkan anak-anaknya sudah berangkat ke Jepang untuk bekerja. Ya. Jadi itu bukti kami dan itu harapan kami bisa dicontek oleh adik-adik kami yang lain ya, untuk anak Indonesia, seluruh Indonesia malah ya kita harapkan. Jadi bisa bermanfaat buat semuanya. Jadi untuk saat ini aplikasi kami ini saya rasa sudah sangat murah karena kita juga perlu maintain setiap hari bahkan supaya aplikasi bisa lancar, kemudian juga manfaatnya bisa terasa kepada adik sekalian. Ya. Jadi itu jawabannya ya. Ya. Jadi nggak ada diskon. Itu. Jadi tidak ada diskon, maaf sekali. Baik, kemudian pertanyaan selanjutnya. Katanya harus lulus 3 kali berturut-turut agar mendapat sertifikat. Betul. Jadi, untuk mendapat sertifikat, adik-adik yang ikut pelajaran melalui aplikasi, kemudian ikut ujian 3 kali berturut-turut yang ada di aplikasi tersebut, harus lulus. Baru Gapshudo bisa menerbitkan sertifikat. Ya. Kalau belum lulus 3 kali, kita belum bisa terbitkan sertifikat. Ya, sesuai level yang kita ambil, sesuai level yang diambil oleh adik-adik. Ya. Jadi sertifikat ada. Baik, kemudian akumulasi boleh. Iya. Kalau lulusnya 2 kali, 1 kali lulus, apakah tidak bisa dapat sertifikat? Tadi itu. Ya, itu yang tadi tidak bisa ya, harus 3 kali. Fungsi pembimbing gimana? Fungsi pembimbing ini untuk memotivasi anak-anak didik. Supaya mereka punya target juga. Supaya punya target untuk lulus, kemudian supaya mereka tidak goyah. Itu fungsi pembimbingnya. Bapak bisa tambahkan, Pak Rahmat, fungsi pembimbing? Ya, guru pembimbing itu namanya pembimbing harus bisa memotivasi, harus bisa memberikan energi positif bagi siswanya untuk terus mau belajar, gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan ada hal-hal yang kurang
dipahami, dimengerti, boleh diskusi dengan guru pembimbingnya, atau bahkan kalau nanti sudah berjalan, itu kan ada grup WA. Silakan ditanya kepada tutornya. Di sini ada dua, ya, ada Emi Sensei dan Putih Sensei. Ya, jadi guru pembimbing namanya juga guru pembimbing, dia harus membimbing anak siswa-siswinya dalam hal proses belajar ini, gitu. Itu boleh. Oh, baik. Itu jawabannya, Pak. Ya. Baik, selanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan dari SMK 2 Cilacap. Apakah akumulasi nilai dari soal latihan yang dikerjakan di aplikasi Gakshudo masuk ke dalam penilaian akhir? Kalau latihan tidak, itu yang ujiannya saja. Ya, jadi penilaian akhir itu adalah ujiannya saja. Gitu. Karena latihan itu bisa berkali-kali. Tadi berapa kali itu, Bu? Ya. Tapi yang jelas begini, yang masuk dalam kriteria penilaian akhir itu adalah ujiannya. Gitu. Jadi kalau latihan tidak. Itu boleh. Ya, ini yang KSSI ya, Pak? Artinya ya, penilaian KSSI ya? Betul, betul. Baik, selanjutnya. Mulai pembelajaran itu Senin depan atau tanggal berapa ya, Pak? Nah, untuk proses ini kita masih tunggu. Nanti ada dari panitia dari Kemendikbud yang akan menginformasikan. Jadi nanti, makanya kalau supaya informasinya tidak ketinggalan, ya silahkan nanti hubungi Emi Sensei ya yang berkaitan dengan proses belajar KKSI ini, gitu. Silakan, jangan sungkan-sungkan bertanya ke Emi Sensei. Jadi silakan tanya di grup ya, aktif di grup ya artinya ya Pak. Ya, betul. Selanjutnya, apakah harus punya smartphone Android 8 dengan RAM 4 GB ya? Kelihatannya iya ya, Bu. Ya, kalau Android harus, RAM 4 juga harus. Ya, karena aplikasi ini hanya bisa di Android. Betul. Ya, kalau iPhone nggak bisa baca. Ya. Kita lewatkan. Dari SMK 8 Semarang. Boleh minta tolong jelaskan kembali pembelian ID-nya. Terima kasih. Pembelian ID. Ya. Silakan ya. Pak. Jadi ini bukan pembelian ID kali ya. Ini pembayaran ya. Jadi per bulan ini tadi 275 ya. Nanti coba disampaikan ke Emi Sensei ya dengan menyampaikan nama ya, nama siswa ya yang akan diikutkan dalam KKS ini, tempat tanggal lahir. Nah, gitu. Jadi nama siswa, tempat tanggal lahir, ya, level kelas udah pasti N5 dan nomor WA-nya. Ya. Jadi itu yang harus disampaikan ke Emi Sensei berkaitan dengan pengaktifan. Nah, jadi lebih tepatnya pengaktifan aplikasi Gakushudo. Gitu, bukan pembelian ID ya. Jadi pembayaran untuk pengaktifan aplikasi Gakushudo. Itu Bu Li. Iya. Jadi nanti bisa koordinasi dengan Emi Sensei ya. Ya. Nanti harus daftarkan dulu nama muridnya, kemudian tempat tanggal lahir, tempat tanggal lahir, kontak yang bisa dihubungi, ya. Data jelas. Baru nanti dibuatkan ID-nya. Ya. Kemudian mohon maaf Pak, saya mau tanya nih, ngisi ID Gakushudo-nya bagaimana? Dikirim lewat apa ya? Masuk grup KSSI? Mungkin mau tanya ini adalah untuk ID-nya ya? Ya. ID dikirim di mana gitu? Di grup ya. Atau di Japri? Nanti ya? via WA kan itu nanti. Ya, via WA. Karena ini personal kalau ID. Ya, kalau ID nanti itu digunakan personal. yang lain oleh yang lain. Makanya tadi yang saya katakan, ya namanya siapa, ya namanya siapa, tempat tanggal lahirnya, lalu nomor WA-nya.
gitu ya. Itu tolong disampaikan. Nah, nanti untuk ID-nya itu pasti ke WA-nya yang bersangkutan. Gitu. Ya, jadi ini personal. Ya, nggak boleh dipublish. Nanti kalau ke publish orang lain yang mempergunakan akunnya. Gitu. Ya, Ya, karena jadi ini ID-nya aman ya Pak? iya aman. Dikirim via Ya, WA. makanya tadi dalam tutorial ID-nya dari kita, kalau mau diganti passwordnya silahkan. Ya, silahkan diganti sesuai dengan password yang kalian miliki sendiri gitu ya. Itu sudah maklum, sudah biasa, itu bisa dilakukan. Iya. Pertanyaan berikutnya, berarti ini sertifikatnya dari Gaksudo ya, bukan dari JLPT? Betul sekali. Sertifikatnya dari Gaksudo karena ikut ujiannya Gaksudo. Ya. Kalau dari JLPT nanti bisa ikut lagi dari Bagus. JLPT, baru dapat sertifikat dari JLPT. Ya, gitu. Tapi ini yang harus disampaikan juga ya. Jadi jika, nah ini yang harus kalian ketahui, jika kalian sudah lulus dari materi-materi atau ujian-ujian yang dilalui gitulah ya dengan aplikasi Gakushudo ini, JLPT itu tinggal ngulang saja. Ngulang itu artinya apa ya? Ngulang ujian. Kenapa? Karena ya model-modelnya ya seperti itu, gitu. Jadi Gakushudo ini sudah mengembangkan teknologi yang canggih. Kenapa? Karena ribuan soal sudah dibuat sesuai dengan model-model yang ada di JLPT dan itu disimpan di cloud gitulah ya, di awan ya, yang setiap waktu bisa diturunkan gitulah ya. Sama persis seperti yang diujikan di JLPT, dan itu yang harus diketahui oleh teman-teman semua. Jadi jangan khawatir. Makanya tadi target 3 kali lulus dengan Gakushudo, insya Allah JLPT pun akan lewat, gitu, akan lulus, gitu. Iya. Jadi kalau adik-adik udah lulus Gakushudo punya ujian 3 kali, kemudian masih langsung ikut ujian JLPT atau NATES, itu pengalaman kami anak Gakushudo 90% lulus ya, 90% lulus. Kemudian kalau misalnya udah ikut ujian 3 kali lulus, kemudian tahun depan baru ikut lagi JLPT tanpa belajar, tanpa ngulang, itu biasanya akan lupa. Ya. Jadi patokannya adalah lulus ujian Gakushudo, ikut ujian itu bisa lulus, atau masih tetap belajar ikut JLPT kapan juga bisa lulus. Patokannya seperti itu. Pertanyaan berikutnya dari SMK Muhammadiyah Jatibarang. Minta nomor WA nih. Emi Sensei silakan. Sudah. Ada tuh di bawah tuh. Oh. Ya. Boleh dicatat 0812 48 77 39 70. Ya, ini silahkan. Nah, nanti Emi Sensei banyak tuh WA-nya numpuk deh. Iya, berikutnya nih. Maaf mau menanyakan untuk siswa yang bisa mendaftar Gakushudo, apakah bisa berubah dari yang kemarin sudah didaftarkan? Misalnya kemarin mendaftar 5 siswa dan sekarang berubah. Ini berubahnya jadi sedikit ya, menjadi 2 atau 3 siswa. Nggak apa-apa, kan Pak ya? Iya. Kemarin ikut 5, hari ini ikut 2, jadinya misalnya. Ya, nggak apa-apa, silakan. Ya. Siapa saja ya. Iya. Iya. Ini Buli, mohon maaf ya dari Ninih Karsinih nih, mungkin Karsinih nih. Saya belum nemu Pak. Mohon maaf Pak, saya mau nanya, nanti ngisi ID Gakushudo-nya bagaimana, dikirim lewat apa? Saya masuk grup Kak. Oh, yang tadi nih Pak udah terbaca nih. Oh iya. Yang Ya itu pokoknya ini saya jelaskan lagi ya buat saudara ini. Yang caranya, namanya ya ke Emi Sensei ya, nomor WA-nya, tempat tanggal lahirnya gitu. Nah, nanti akan dibalasnya melalui WA gitu. Iya. Ya, itu yang
Bisa Ini dijelaskan. pertanyaan berikutnya, apakah sertifikat Gakushudo setara dengan GLPT? Tentu beda ya, tentu beda. GLPT yang disarankan oleh Japan Foundation, Foundation. ya, oleh Jepang, pihak Jepang, sedangkan Gakushudo, sertifikat Gakushudo dari Gakushudo. Sudah. Tapi yang diuji, yang soalnya tetap sama, ya. Ya. Berikutnya, udah habis ya Pak? Selesai ini udah. Dari Nur Ibu, Nur Hafizoh tuh. Assalamualaikum Ibu, maaf mau menanyakan untuk siswa yang bisa mendaftar Gakushudo apakah bisa? Oh ya sudah itu. Sudah habis ya. Ya sudah. Sudah selesai. Ada lagi yang ingin bertanya? Mau tanya langsung silakan, boleh juga. Oh, ini ada lagi ya pertanyaannya nih. Bentar. Saya mau bertanya aplikasi ini bisa kapan saja mendaftar untuk yang untuk di luar selfie, KSI. Nah, Ya, tentu bisa ya Pak. Silakan Bapak jawab. sangat bisa. Sangat bisa. Ini kapanpun silahkan kalau misalkan mau daftar. Kalau lebih bagus lagi, ajak teman-temannya tuh, gitu. Bikin satu kelas supaya rame, gitu. Jadi kenal. Ya, silahkan. Bisa itu. Ya, jadi nanti bisa diskusi rame-rame. Bikin satu kelas, misalkan 10 orang, boleh itu. Ya, dibikin aja seperti itu. Gitu. Iya. Pertanyaan berikutnya, kalau ke Jepang pakai sertifikat dari Gakushudo boleh, Bu? Nah, jadi pengalaman yang saya jawab ya. Jadi banyak murid-murid kita yang syaratnya mau kuliah ke Jepang biasanya itu harus ada sertifikat atau jumlah jam belajar bahasa Jepang di Indonesia. Nah, kebanyakan kita yang belajar di kita seperti itu. Sebelum kuliah berangkat ke Jepang, dia ngambil kelas di kita sampai keluar sertifikat. Nah, itu untuk syarat dia ngajuin apply sekolahnya ke Jepang. Ya. Ya. Gitu. Lagi Bu nih, masih ada Bu. Dari Maika. Pembelajarannya kan 2 bulan. Apakah bulan berikutnya harus bayar ID lagi? Ini 2 bulan ya Pak KSSI ya? Enggak, KKSI itu 1 bulan. 1 bulan ya? Ya, 1 bulan. Jadi kalau misalkan begini, ini kan udah bayar nih untuk 1 bulan nih, gitulah ya. Nah, tapi tadi ya ingin belajar terus, gimana caranya? Ya harus bayar lagi gitu untuk memperpanjang masa. Karena itu kan bayarnya per bulan untuk memperpanjang masa aplikasi gitu. Ya, jadi harus untuk memaintain aplikasi ya istilahnya ya. Aplikasi betul. Ya. Jadi karena kami pun juga harus memaintain isi yang ada di aplikasi tersebut. Iya. Berikutnya Bu dari Muhammad Irfan. Maaf Bu, mau bertanya, maksimal yang bisa ikut Gakushudo itu apakah hanya kelas 12? Jika ada mahasiswa yang ingin bergabung, ikut bagaimana? Boleh. Wah, ini menarik sekali Pak. Ini gini ya, yang kita jelaskan makanya kita mengadakan Zoominar ini gitu. Ini kaitannya dalam kerangka KKSI dulu. Ya, jadi kalau KKSI itu kan siswa. Ya, siswa ini jadi jangan dikacaukan. KKSI ini khusus untuk siswa. Jadi yang disebut dengan siswa itu dari kelas 10 sampai kelas 13. Ada nih yang kelas 13 khusus caregiver. Ini kan 4 tahun. Boleh, silahkan gitu. Ya, nggak harus 12. Tapi di luar KKSI, ingat di luar KKSI konteksnya ya, mahasiswa dibagi lagi, mahasiswa diploma, mahasiswa S1, S2, S3 ikut boleh, silahkan asal syaratnya bayar untuk mendapatkan ID dan password, itu saja syaratnya gitu. Jadi tidak mahasiswa, ibu rumah tangga, siapapun boleh ya. Begitu. Jadi terbuka untuk umum ya Pak, selama membayar maintain aplikasi ya. Ya. Nih Bu, ada. Bayarnya berapa Pak? Nah, ada pertanyaan nih. Nah, ini supaya tahu juga nih ya. Jadi dalam kerangka KKSI bayarnya 275.000. Nah, tapi di luar KKSI ada diskon begitu. Ya boleh. Iya. Diskonnya. KKSI dapat hadiah soalnya Pak.
Iya, karena ada hadiahnya gitu. Pokoknya Di dari luar Pak Rahmat KKSI bisa diskon karena nggak ada hadiah gitu. Bayarnya berapa, Pak? Tadi sudah dijelaskan 275.000 275.000 per bulan. per bulan. Ya, Per karena ini bulan, programnya per 1 ID. bulan KKSI, Buli. Iya. Oke, per ID. Ya, betul. Saya rasa sudah habis nih Pak pertanyaannya. Ya. Udah nggak ada lagi. Biayanya bisa dikurangi tidak, Pak? Tadi udah dijawab. Nah, oke. Ya, sudah dikurangin ya. Jadi Nah. saya rasa udah Ya. Ini selesai ada semua lagi, yang bertanya. nggak ada lagi biaya lain, nggak ada. Itu aja. Kalau untuk KKSI itu aja gitu. Dan untuk yang lain pun sama seperti itu. Iya. Kecuali Paling biaya kalau- lain ini Pak, kalau mau beli buku panduan, Oh iya, ya, ya, kayak betul. gitu. Tapi Boleh. kalau udah punya nggak usah beli lagi. Ya, betul. Kalau ingin punya silakan beli ini untuk N4 atau N5 itu silakan. Ini untuk panduan untuk memudahkan juga gitu. Ya, silakan. Sudah selesai Pak, ini pertanyaannya saya rasa nih. Ada terakhir nih Bu, fasilitas yang kami terima apa Pak? Fasilitas yang diterima, ya itu tadi bisa belajar aplikasi Gakusudo bebas 24 jam sehari gitu. Iya. Dapatkah buku? Buku di luar itu. Buku di belum luar. termasuk. Ya, Ya. buku belum termasuk. Buku panduannya belum termasuk. Ya, buku panduan di luar itu. Gitu. Kalau buku panduan silahkan bisa beli bebas. Ya, Kami jual bebas buku panduannya. ya. Sudah Pak ya, nggak habis ya. Ada lagi nih dari Umi Heriani apa tuh? Mohon maaf, jadi mulainya kapan? Untuk mulainya kapan? Makanya bagi yang KKSI, tolong ya save nomor Emi Sensei. Jadi nanti programnya ke situ. Ya, Emi Sensei ya, seperti itu ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Siap. Ya, gitu. Iya. Untuk bukunya harganya berapa, Bu? Itu. Yang Harga N5, bukunya Bu. nanti saya kirim di grup KSSI aja. Ya, itu. Ya, biar nggak salah. Nah, itu. Jadi yang diikut KKSI nanti silahkan semua informasi nanti di grupnya Emi Sensei gitu. Duh, maaf Bu, kalau RAM HP-nya 2 GB tidak bisa untuk membuka dan menggunakan aplikasinya ya. Ya lebih baik yang 4 GB ya. 3 takutnya nggak kuat. Ya, bukanya. nggak kuat karena di situ ada video, ada Ya. suara gitu lah ya, yang 4 GB. Takutnya kalau 2 itu nggak kuat ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Bu, maaf, setiap bulannya ganti ID dan password setelah perpanjang masa belajar. Enggak, password ID sendiri itu hanya untuk tiap bulan itu hanya untuk memaintain aplikasinya saja supaya tetap hidup gitu. Jadi ID-nya 1 kali saja. Tetap. Begitu. Kalau yang 3 GB lebih baik yang 4 GB saja. Ya, lebih baik yang 4 GB gitu karena supaya kuat. Yaitu nanti kalau yang di bawah itu takutnya nggak kuat karena ada kayak tadi ada video pembelajaran, ada suara segala macam gitu. Ya, minimal 4 GB. Sudah tidak ada lagi, Buli, kelihatannya nih? Tidak ada. Oke. Selesai. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah sesi tanya jawab, tentu sudah lega ya.